kitab Syarhul Waraqat dalam pembahasan usul fikih. Kita masuk di hari ini di pembahasan al-iqrar. Al-iqrar artinya tarkul ingkar ala ma alima bihi min qaulin aw fi'lin. Iqrar artinya meninggalkan pengingkaran, artinya tidak mengingkari atas sebuah ucapan atau sebuah perbuatan. Dan ketika Nabi SAW tidak mengingkari, berarti hal itu benar. Paham kan? Dan itu menunjukkan dia sunnah. Walaupun bukan dilakukan oleh Nabi. Tapi ingat, tidak boleh dikiaskan Nabi dengan orang lain. Sebagian orang berdalil dengan iqrar, bolehnya melakukan bid'ah. Misal, ada salah seorang sahabat membaca doa iftitah pendek. Dia baca, Nabi bertanya, siapa baca tadi? Saya. Nabi benarkan. Orang-orang melakukan katanya berarti boleh mengadakan perkara baru, yang penting baik. Karena pernah sahabat lakukan, Nabi benarkan. Paham? Beda, itu zaman wahyu. Semua yang dilakukan di waktu itu adalah wahyu dari Allah. Dipahamkan? Bahkan kalau dibenarkan oleh Nabi berarti itu dibenarkan oleh Allah. Kalau kita yang melakukannya, kan tidak ada dalil bahwa perbuatan kita dibenarkan oleh Allah. Sementara perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, ketika Nabi tidak mengingkarinya, maka Allah berarti benarkan. Dipahami ini? Ini namanya iqrar. Disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan. Kan ada sunnah fi'liyah yang dilakukan, sunnah qauliyah yang diucapkan, sunnah takririyah yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qala musannifu Asy-Syaikh Al-Juwaini hafizallahu taala al-iqrar wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qawli ka qawli sahibi syari'ati wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu wa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala al-iqrar. Iqrar pemilik syariat Nabi Muhammad SAW atas ucapan, maka itu seperti ucapan sahib syariah. Jadi kalau Nabi benarkan sebuah ucapan, maka itu sama dengan ucapan Nabi. Dipahami ini? Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'li. Dan pembenaran Nabi terhadap sebuah perbuatan, maka itu seperti perbuatan Nabi. Ingat, ini kaidah. Ketika Nabi benarkan sebuah ucapan, maka itu ucapan Nabi. Ketika Nabi benarkan sebuah perbuatan, maka itu dihukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bih wa lam yunkiruhu fa hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Masya Allah. Apa yang dilakukan di waktu Nabi, di masa Nabi hidup, pada selain majelisnya, tapi Nabi tahu itu, bersamaan dengan itu beliau tidak mengingkarinya, maka hukumnya seperti hukum apa yang dilakukan di majelis Nabi. Masya Allah. Untuk perhatikan ya, kan kalau seandainya itu tidak boleh, kan Nabi tahu. Nabi akan menyatakan hal itu salah. Dipahami ini? Bahkan para ulama mengatakan walaupun Nabi tidak tahu. Walaupun Nabi tidak tahu, kan Allah tahu. Kan Allah akan turunkan ayat kalau ada yang melakukan itu dan itu tidak boleh. Paham kan? Kan ini zaman wahyu. Zaman Nabi itu adalah zaman apa? Wahyu. Zamannya wahyu turun. Ini faedah. Alhamdulillah. Berikutnya. Tsumma qala syarih Asy-Syaikh Abdullah
Ibni Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala lama bayyana hukmal fi'li zakara ba'dahu al-iqrara li'annahu minas sunnati kama taqaddama wa suratuhu ay yuskutan nabiy sallallahu alaihi wasallam an inkari qaulin aw fi'lin baina yadayhi aw fi asrihi wa alima bihi fa kullu amrin aqarra rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa lam yunkir ala fa'ilihi fa in kana qaulan fa huwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi'lan fa huwa ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun an ayyukirra ahadan ala khata'in aw ma'siyatin fima yata'allaqu bi syar'i. Masya Allah. Lancarnya deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa hari ini dilatih? Dari malam. Masya Allah tahu. Berarti banyak kemajuan ini saudara. Alhamdulillah. Ustadz Rizki dari Palu. Alhamdulillah. Mantap. Kata beliau rahimahullah, lamma bayyana hukmal fi'li, tatkala Imam Al-Haramain menjelaskan hukum perbuatan, dzakara ba'dahul iqrar, beliau sebutkan setelahnya masalah al-iqrar, li'annahu minas sunnah, itu digaris bawahi, karena iqrar itu termasuk sunnah. Karena iqrar itu termasuk sunnah. Ketika Nabi benarkan, Nabi tidak ingkari, maka itu sunnah takririyah. Jelas ya? Jelas ya? Masya Allah. Kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Wa suratuhu bentuknya. Maksudnya ketika antum ditanya, apa itu sunnah takririyah? Apa bentuknya? Ini nanti membuat antum bisa jawab pertanyaan. Kalau ada yang menanyakan. Ayaskutan Nabi an inkari qaulin au fi'lin baina yadayhi au fi asrihi wa alima bih, yaitu bentuknya Nabi diam, yaskut, Nabi diam untuk mengingkari sebuah perbuatan atau sebuah ucapan atau perbuatan di hadapannya. Di masa Nabi datang orang-orang Habasyah, dia main tombak, pedang di masjid. Nabi tidak mengingkarinya, Nabi menonton. Berarti boleh latihan di masjid. Apa maksudnya? Kenapa? Nabi benarkan. Nabi tidak ingkari perbuatan itu. Ya, au fi asri atau di masanya. Wa alimabi dan beliau tahu tentangnya. Fakullu amrin aqarra rasul alaih. Maka setiap perkara yang Nabi benarkan atasnya, walam yungkir ala fa'ilihi, beliau tidak mengingkari atas pelakunya, fa in kana qaulan fa huwa ka qauli. Kalau itu perbuatan maka seperti perbuatan Nabi. Wa in kana fi'lan fa huwa ka fi'li. Kalau itu ucapan maka itu seperti ucapan Nabi. Kalau itu perbuatan maka seperti perbuatan Nabi. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga an yakirro ahadan ala kotok, untuk mengakui membenarkan seorang di atas kesalahan. Beda kalau sekarang, jangan bilang oh kiai itu dia diam saya lakukan, itu tidak ada jaminan kalau kiai itu dijamin atau tidak pernah mengingkari apa atau diam dari kesalahan. Kalau Nabi memang ada nasnya, belum ada nasnya, tidak mungkin belum benarkan kalau itu salah. Iya. Au ma'siyah, atau itu maksiat tapi Nabi diam. Fima yata'allaqu bisyar'i, pada yang terkait dengan syariat. Tidak mungkin. Nabi pasti mengingkari kalau itu adalah kemungkaran. Contoh. Wa misalu iqrari 'ala al-fi'li iqraruhu sallallahu alaihi wasallam al-habasya yal'abuna fil masjid. Al-habasyata. Al-habasyata yal'abuna fil masjidi min ajli ta'lifi al-islam kama fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujurati wal habasyata yal'abuna bihirabihim fil masjidi al-hadisu wa misalul Apa? wal habasyata yal'abuna bihirabihim
fil masjidi al-haditsu. Al-hadits mansub ala iskotil qafid. Maksudnya ila akhiril hadithi. Kan dihilangkan penjernya. Ya kalau ada begitu mansub al-haditha. Ya, al-ayata. Maksudnya ila akhiril hayati. Kata beliau contohnya adalah Nabi SAW membenarkan, contoh atas pembenaran terhadap perbuatan. Nabi SAW membenarkan orang-orang Habasyah bermain di masjid karena melembutkan hati mereka atas Islam. Kalau biar itu saja dilarang, maka mereka akan, paham ini? Lihat tujuannya. Untuk melembutkan hatinya di Islam. Masjid bukan tempat untuk bermain. Tapi Nabi tidak melarang. Iya. Kama fi hadits Aisyah, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW suatu hari berdiri di pintu kamarku dan orang-orang Habasyah bermain dengan tombak pedang mereka di masjid. Ya, Nabi tidak mengingkarinya. Itu contoh pembenaran Nabi terhadap perbuatan. Terus Wa misalul iqrari 'alal qawli iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala qawlihi bi'ita'i sulbil qatili salabil qatili liqatilihi. Contoh pembenaran atas ucapan. Pembenaran Nabi SAW terhadap Abu Bakar atas ucapannya untuk memberikan salabal qatil, barangnya yang dibunuh, liqatilihi, kepada si pembunuhnya. Abu Bakar berpendapat, siapa yang membunuh musuh, maka apa yang ada di musuh itu dia punya. Maksudnya misalnya musuh itu punya baju besi, maka baju besi itu milik dari yang membunuhnya di perang. Itu ucapan Abu Bakar, bukan ucapan Nabi, tapi Nabi benarkan. Maka ucapan itu sama dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa ma fa'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi ila akhir ay wa ma fa'alahu al-mukallafu aw qalahu fi waqtihi ay zamani hayatihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi ay bihaitsu la yushahiduhu walakinahu alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmu ma fa'ila fi majlisihi ay fi dalalatihi ala jawazin zalikal fi'li aw qawli wa hadha yashmaluhu ma taqaddama fi qawlihi wa iqraru sahibi syari'ati lakinnahu sarraha bihi li idahi wa daf'i tawahhumu al-ikhtisas wa daf'i tawahhu masdar tafa'al, maksudnya yang setelah saya perbaiki sebelum akhir, maka kita perbaiki akhirnya. Wadaf'i tawahhumu wadaf'i tawahhuma. Satu lagi dan itu benar. Wadaf'i tawahhuma. Belum diperbaiki namanya itu. Antum sudah baca tawahumu, huma, sisa satu dah. Wadaf'i tawahhumu. Belum baik. Itu masih antum berputar-putar. Mu, ma. Oh. Apa oh? Baca. Wadaf'i wadaf'u tawahhuma. La. Daf'u itu apa? Isim fi'il. Isim Ustaz. Isim. Tawahhum? Isim. Wadaf'u tawahhumi. Tawahhumi. Kenapa mi?
mudhafun ilaih. Itu dari tadi. Mudhafun ilaih. Wa daf'u tawahhumi Sudah salah lagi awal tengahnya. Masdar tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wa daf'i tawahhami. Tunggu dulu. Cetakan antum apa itu? Tidak, cetak. Di cetakan antum daf'ihi ada hi-nya. Nah Ustaz, ada ha. Ada ha. Iya, tawah, ha, tawah. Oh bukan, di daf'unya. Tawahu. Daf'unya ada enggak? Nggak ada Ustaz. Tidak ada gitu. Kenapa ada ha? Seperti ada ha dia baca. Daf'i. Terus? Tawahhumi. Coba ulangi dengan lancar. Wa daf'i tawahhumi. Wa daf'i tawahhumil ikhtisasi bima fi majlisihi. Wa misalu zalik qissatu Mu'adzin radhiyallahu anhu haitsu kana yusalli al-isya'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yansarifu ila qaumihi wa yusalli bihim. Fahiya lahu tatawwu'u wa lahum fariidhatun. Fahuwa lahu tatawwu'u. Tanwin. Fahiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidhatun wa hadza laysa fil quwwati kal waqi'i baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam li ihtimali annahu lam yablughu sallallahu alaihi lam yablughu sallallahu alaihi wasallam wa in kana al-ghalibi ala dhanni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu al-immat allazina yusalluna fi qabaili al-madinati wa mimma yu'akkidu allazina wa mimma yu'akkidu zalik qissat al-a'rabi allazi syaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam tatawila Mu'adzin kama fi hadisi Jabirin radhiyallahu anhu wa qad istadalla bi hadisi Mu'adzin radhiyallahu anhu man ajaza salata al-muftaridi khalfal muntanfili binaan ala hazal i'tibari wa hiya mas'alatun khilafiyatun wallahu a'lam bis-shawab. Dan berikutnya qauluhu perkataan Imam Al-Juwaini mafu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisih sampai akhir. Apa yang dilakukan di waktu Nabi dan di selain majelisnya sampai akhir. Wa ma fa'alahul mukallaf, apa yang dilakukan oleh si mukallaf, bukan anak kecil, ini dilakukan oleh orang besar yang sudah dibebani syariat. Au qala fi waqtihi, atau beliau berkata di waktunya, maksudnya apa? Zaman hayati, itu maksudnya. Waktu hidupnya. Keluar apa yang dilakukan setelah beliau meninggal. Itu jangan bilang ini ikrar. Siapa yang ikrar? Nabi. Di mana? Dia keluar dari kuburannya. Mana ada? Ya, ini hanya di waktu hidup. Di waktu hidup. Fi ghairi majlisihi, maksudnya bihaitsu la yushahiduhu. Itu beliau tidak saksikan, apalagi beliau saksikan. Paham kan? Bahkan ini yang di selain majelisnya beliau tidak lihat. Walakinnahu alima bihi walam yunkirhu. Akan tapi beliau tahu dan tidak mengingkarinya. Maka hukumnya seperti hukum dilakukan di majelisnya. Maksudnya apa? Fi dalalatihi ala jawazi dalikal fi'li awil qaul. Yaitu dalam hal menunjukkan bolehnya perbuatan itu atau bolehnya ucapan itu. Paham maksudnya ini? Iya, lihat para sahabat berkata ya, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dulu berhubungan badan buang di luar, tidak buang di dalam. Ini anak muda. Maaf dulu. Ini hanya orang tua yang sudah menikah. Iya. Dulu kami buang di luar maninya supaya tidak hamil. Tidak hamil. Quran turun. Jadi maksudnya kami lakukan itu di masa Nabi tapi tidak diingkari. Itu menunjukkan apa? Boleh orang berhubungan dan tidak buang di dalam supaya tidak ada keturunan, tidak jadi anak. Paham kan? Itu dipakai berdalil.
bolehnya KB. Dipahami nih? Karena kan sama. Ya kan? Sama. Dulu buang di luar, itu namanya alami, supaya tidak hamil. Ya sekarang, biar bisa kemajuan zaman kan, buang di dalam tapi bisa tidak hamil. Dengan apa ini? Ya ada KB-nya, ada mereka. Ya buat hal tersebut. Paham? Tujuannya seperti itu. Nah ini dilakukan di masa Nabi. Tapi tidak diingkari. Tapi tidak diingkari. Walaupun yang di majelis Nabi itu lebih kuat dibandingkan dengan yang terjadi di selain majelis Nabi tapi tidak ada pengingkaran. Itu maksudnya kalau dilihat dari sisi kekuatan. Itu nanti dibahasnya tartibul adillah. Susunan dalil ketika kita pakai untuk berdalil. Tapi ini sama-sama menunjukkan apa? Bolehnya ucapan itu atau bolehnya apa? Perbuatan itu. Iya. Hadza yashmalu ma taqaddam fi qoulihi. Kata beliau ini dicakup oleh apa yang telah lewat dari ucapannya wa iqraru sahibis syariah. Pembenaran dari pemilik syariat. Iya, lakinnahu saraha bihi lil idah. Akan tetapi beliau jelaskan, ucapkan dengan terang supaya lebih jelas. Wadaf itawahumil ikhtisas. Dan untuk mengangkat sangkaan pengkhususan. Jangan sampai ada mengatakan, oh itu boleh kalau di majelisnya. Kalau selain majelisnya, tidak dianggap. Tidak. Supaya tidak disangka ini khusus yang di majelis, maka beliau ucapkan lagi. Padahal semuanya masuk. Padahal semuanya apa? Masuk. Iya. Bima fi majlisihi, dengan apa yang ada di majelisnya. Misalu dalika. Beliau contohkan satu contoh. Contohnya adalah kisah Mu'ad. Kisahnya Mu'ad. Haitu kana yusallil isya ma'an nabi. Tatkala beliau salat isya bersama Nabi, tsumma yansarifu ila qaumihi wa salli bihim. Kemudian pergi ke kaumnya, dia salat mengimami kaumnya. Berarti satu pendalilan di sini berarti boleh seorang itu sudah salat wajib, kemudian mengimami lagi orang salat. Paham gak ini? Boleh. Dia sudah sholat wajib. Dia imami lagi orang yang sholat wajib. Boleh. Kenapa? Dilakukan di masa Nabi. Nabi tidak mengingkarinya. Berarti boleh beda niat. Itu pembahasan berikutnya lagi. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Karena sekarang Mu'ad sudah sholat wajib. Otomatis dia kembali akan sholat apa? Sholat sunnah. Makmumnya sholat apa? Wajib. Boleh beda niat. Itu dilakukan di masa Nabi dan Nabi tidak ingkari. Paham kan? Yang Nabi ingkari Mu'ad adalah karena belum terlalu panjang bacaannya. Itu yang Nabi ingkari. Karena ada yang sampai melakukan sholat sendiri disebabkan Mu'ad panjang sekali bacaannya. Itu yang diingkari. Bukan imam yang sholat sunnah dengan sholat wajib. Kata beliau liha, fahiyalahu tatawu'un, maka dia baginya sunnah. Walahum farido, bagi makmumnya wajib. Bagi makmumnya wajib. Wahada laysa fil quwwah kalwaki baina yadai. Kemudian beliau katakan, ini kalau dibandingkan kekuatannya, tentunya tidak sama dengan yang terjadi di sisi Nabi. Paham ini? Tidak sama yang terjadi di majelis Nabi dengan yang terjadi di selain majelis Nabi. Kenapa? Lihtimali annahu lam yablughu. Karena kemungkinan itu tidak sampai kepada beliau. Cuman kemungkinan ini sangat dhaif. Karena kalau tidak sampai kepada Nabi, tidak disampaikan oleh sahabat, maka Allah akan sampaikan. Karena Allah tidak buta, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Wa in kanal ghalib ala dhann, walaupun yang kuat dalam sangkaan, anna Rasulullah SAW kana ya'lamul a'immah, adalah Nabi SAW mengetahui para imam alladhi yusalluna fi qabailil Madinah, yang solat di suku-suku kabilah Madinah. Wa mimma yu'akkidu dzalika, di antara yang menguatkan hal itu adalah kisahul A'rabi alladhi syakka ilan Nabi tatwil Mu'ad. Kisahnya orang Arab pedalaman yang mengeluhkan kepada Nabi SAW akan panjangnya solatnya Mu'ad.
Kama fi hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ingatkan yang kita katakan tadi, wa qad istadalla bi hadits Mu'adz, telah berdalil dengan hadits Mu'adz, min man ajaza salatal muftarid khalfal muntafil. Orang yang membolehkan salatnya orang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Bolehnya salat orang yang salat wajib bermakmum di orang yang salat sunnah. Binaan ala hadal itibar, dilihat dari pandangan ini, wahya masalah khilafiyah, dan ini masalah yang diperselisihkan. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita masuk di pembahasan an-nasakh wal mansukh, yang menghapus dan yang dihapus.